Salah satu tanaman perkebunan adalah kakao atau Dendrobium Cacao L. Tanaman ini sangat rentan terhadap hama dan penyakit tanaman. Nah, kali ini saya ingin mengenalkan jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao atau Dendrobium Cacao L. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, jenis hama yang menyerang tanaman kakao atau Dendrobium Cacao L adalah kepinding atau Helopeltis anthoni. Gejala serangan pada buah yang diserang tampak bekas tusukan dan bintik hitam di permukaan. Nah, apabila serangannya berat, buah tampak busuk. Nah, pada buah yang besar itu atau lebih dari 5 cm, serangannya dapat menyebabkan buah menjadi tidak sempurna dan kualitasnya menurun karena biji buah akan tetap kecil. Jikalau pada tanaman yang sedang tidak berbuah, serangan tersebut akan terjadi pada tunas atau pucuk daun muda sehingga bagian tersebut menjadi layu dan kering, daun berguguran dan tampak seperti cabang yang gundul. Helopeltis ini sangat menyukai kelembapan yang tinggi dengan suhu udara yang agak panas. Oleh karena itu, cara pengendalian yang pertama dengan mengatur pohon pelindung, yang kedua pemangkasan yang sejajar dengan kemiringan tanah dan dapat mengurangi kelembapan. Yang ketiga, menghilangi tanaman inang dan dapat menggunakan insektisida yang selektif. Oke, yang berikutnya adalah hama ngengat buah atau biasa disebut juga dengan hama penggeret buah kakao. Nah, gejala serangan pada hama penggeret buah kakao ini biasanya itu hama ini dapat menyerang pada buah yang masih muda dan dapat menyebabkan buah menjadi ketat, berwarna kuning pucat, dan biji-biji yang terdapat dalam buah kakao itu sangat-sangat tidak berkembang. Serangan pada buah kakao juga biasanya terdapat pada buah yang tua ataupun menjelang masak. Kerusakannya terbatas pada beberapa biji, sedangkan biji yang lain itu akan tetap tumbuh dengan normal. Buah kakao yang rusak ini pun dapat diakibatkan oleh serangan larva. Nah, bagaimana larva ini bisa hidup? Larva dapat hidup itu berawal dari ngengat yang meletakkan telurnya setelah matahari terbenam, itu biasanya di atas permukaan buah. Nah, setelah dia meletakkannya, masuknya ke dalam kulit dan daging buah. Selanjutnya, apabila larva telah dewasa akan menyerang biji buah. Nah, dari situlah larva itu akan hidup dan berkembang di dalam biji buah sehingga ia dapat merusak biji maupun buah kakao tersebut. Pada tanaman kakao, kutu putih berpotensi menjadi hama utama. Dikarenakan dapat menyerang buah maupun bunga pada tanaman kakao. Serangan ini terjadi pada buah kakao yang masih kecil. Selain itu, biasa juga terjadi pada pucuk tanaman kakao. Kutu berwarna putih karena diselimuti oleh lapisan lilin. Nah, biasanya kutu bersimbiosis dengan semut hitam dan semut rangrang. Nah, kutu dewasa selama hidupnya dapat meletakkan telur sebanyak 300 butir. Perkembangbiakan terjadi pada musim kemarau. Hidupnya secara berkoloni dan hidupnya kurang lebih 37-50 hari. Oke, pengendalian hama kutu putih ini dengan cara pemeliharaan tanaman secara baik. Yang berikutnya adalah pemanfaatan musuh alami. Nah, musuh alami yang dimaksudkan di sini adalah semut hitam atau keberadaan semut hitam atau semut rangrang dapat digunakan sebagai predator. Semut dapat diperbanyak dengan memperbanyak sarang semut menggunakan daun-daun kakao yang kering sebagai bumbung. Oke, yang berikutnya adalah penyakit busuk buah. Penyakit busuk buah ini dapat disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora. Gejala serangannya itu dapat dilihat dari buah atau berubahnya warna buah mulai dari ujung buah atau dekat tangkai dapat meluas ke seluruh buah. Buah menjadi busuk dalam waktu 14 sampai dengan 22 hari. Penyakit busuk buah dapat timbul pada berbagai umur buah. Selain itu, buah tampak menjadi hitam. Buah yang sakit timbul lapisan putih bertepung terdiri atas jamur-jamur sekunder yang dapat membentuk spora. Nah, jamur ini juga akan masuk ke dalam buah dan dapat menyebabkan busuk biji. Tetapi apabila serangan tersebut muncul pada buah yang masak ataupun buah yang menjelang masak, maka biji tersebut masih bisa dipungut.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyakit busuk buah seperti kelembapan udara, curah hujan, cara bercocok tanam, banyaknya buah pada pohon, dan jenis tanaman. Ada beberapa cara untuk mengendalikan penyakit busuk buah. Yang pertama, mengurangi kelembapan kebun. Dengan cara yaitu memperhatikan drainase dan pemangkasan tanaman serta pohon pelindung secara teratur. Berikutnya adalah menggunakan fungisida. Penyemprotan terhadap buah kakao dilakukan pada musim hujan. Oke, sekian dulu video kali ini secara umum bahwa tanaman perkebunan itu akan memberikan hasil yang maksimal apabila petani dapat melakukan budidaya tanaman perkebunan itu secara tepat, lebih khususnya budidaya tanaman kakao atau Diobroma cacaoel. Namun, hasil panen tanaman perkebunan dapat berkurang bahkan menimbulkan kerugian. Salah satunya itu dapat disebabkan oleh serangan hama dan penyakit tanaman. Maka dari itu kali ini saya sudah membahas secara garis besar jenis hama dan penyakit tanaman yang dapat menyerang tanaman kakao. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Jangan lupa klik subscribe teman-teman dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam petani muda milenial.